langsung aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelumnya supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan bermanfaat, mari kita dengan berdoa. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Rafika sudah dipimpin doa. Untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nggak ada yang telat ya? Oke. Kayaknya sepertinya saya dengar dari guru lain tadi ada yang telat di kelas ini. Oke, di kelas ibu nggak ada ya? Oke, kembali lagi ke mata pelajaran biologi bersama ibu untuk melanjutkan topik yang baru, yaitu terkait pemanasan global. Oke, ada yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pekan sebelumnya? Materi apa? Materi interaksi antar ekosistem. Iya, Santi? Ekosistem interaksi. Iya, ya benar. Jadi ekosistem dan juga interaksi antara komponen ekosistem ya. Oke, sebelumnya mungkin kita isi dulu presensi hari ini supaya yang masuk hari ini itu tercatat ya. Jadi nggak ada yang masuk tapi nggak masuk ya di absennya, di presensinya gitu. Iya, Ibu. Oke. Gimana dia? Sudah? Rafika? Sudah, Ibu. Tadi juga ibu dengar ada yang jualan di kelas ini ya. Siapa ya? Iya, Bu, gelang ada, cincin ada. Sudah semua? Apakah sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah? Baik. Masuk semua ya hari ini. Baik, terkait materi yang pekan sebelumnya, Ibu juga mau melanjutkan materi pemanasan global yang sebenarnya ada hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu ekosistem. Ibu menampilkan ya. Oh, udah tahu belum Anissa? Anissa sudah tahu belum? Belum. Makanya kan nanya. Nah, dari pembelajaran hari ini siapa tahu Anissa lebih tahu ya apa hubungannya. Oke. Sebelumnya Ibu menampilkan 3 gambar di depan. Ada gambar A, gambar B, dan juga gambar C. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat ketiga gambar ini? Panas. Panas. Polusi. Oke, gambar A dulu. Gambar A itu apa sih? Polusi, ya benar. Polusi, asap pabrik. Untuk gambar B? Gambar? Kalian. Coba angkat tangannya, siapa nih? Keroyokan. Gambar yang B apa? Iya, boleh Siva. Iya, benar, kekeringan lahan. Kalau yang gambar C, gampang nih. Iya, boleh. Iya, kebakaran hutan. Oke, untuk gambar B dan gambar C ini sebenarnya ada hubungannya loh. Kira-kira apa sih hubungannya antara gambar B dengan gambar C? Kerusakan lingkungan akibat pemanasan global, Bu. Iya, benar Anissa. Pintar ya, terima kasih. Oke, jadi gambar B dan gambar C itu kata Anissa itu kerusakan akibat pemanasan global. Nah, kalau gambar A itu juga merupakan akibat atau bagaimana? Oke, benar Anissa. Ya, untuk gambar A itu adalah penyebab dari pemanasan global. Salah satunya adalah polusi yang merupakan karbon monoksida dan karbon dioksida. Untuk Dea dan Santi, ada yang mau didiskusikan lagi? Santi HP-nya nggak bisa, Bu. Oh, presensi sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, nggak apa-apa, ditinggalkan dulu HP-nya supaya kita belajar lebih fokus hari ini ya. Oke. Ayo Anissa.
Sudah? Sudah tutup ya? Sudah? Oke, Ibu sudah menampilkan gambar A, B, dan C. Dan juga sudah melalui diskusi atau tanya jawab tadi ya. Kembali lagi ke pembahasan sebelumnya. Kira-kira apa hubungan pemanasan global dengan ekosistem? Dengan materi ekosistem. Boleh? Yang malu-malu? Saya tahu Bu. Boleh Santi. Sepertinya gambar 2 itu kan kekeringan Bu. Iya. Itu diakibatkan oleh pemanasan global Bu. Dari kekeringan yang itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari kebakaran Bu. Iya, kalau untuk ekosistemnya? Ekosistemnya jadi rusak Bu, nggak terima. Iya, benar sekali. Terima kasih Santi, Siva, Anissa, dan juga Kadek. Jadi ada hubungannya ya antara pemanasan global dan dengan ekosistem atau lingkungan ya. Oke. Sebelumnya deh, kalau berdasarkan diskusi dan tanya jawab, apa sih definisi atau pengertian dari pemanasan global itu sendiri? Saya Bu, Iya, boleh Putri. pemanasan global itu peristiwa meningkatnya suhu di atmosfer bumi Bu. Baik, iya benar sekali. Merupakan peningkatan suhu di bumi ya. Disebabkan oleh berbagai macam hal dan juga mengakibatkan berbagai kerusakan. Oke, untuk selanjutnya akan dipelajari kalian supaya insya Allah lebih paham ya untuk materi kali ini. Nah, Ibu di sini menampilkan gambar Bapak Wallace Smith Broker. Adakah yang sudah kenal dengan Bapak ini? Belum kenalan. Atau ada yang udah pernah, siapa tahu udah pernah search di Google. Tahunya Wallace garis Wallace ya tahu. Oh, beda dong. Iya. James Smith. Oke, karena James Smith. Oke, karena belum tahu, Ibu beritahu ya. Jadi ini Bapak Wallace ini merupakan profesor geokimia dan juga ilmu lingkungan yang peduli terhadap lingkungan dan isu-isu lingkungan, terutama untuk pemanasan global. Nah, Bapak Wallace ini, ya Siva ada apa? Jualan lagi kah? Jualan lagi ya? Jualan lagi ya? Enggak, Bu. Wah. Tadi Siva nanya kok cincin kamu bagus. Nanti ya setelah kelas ya Rafika. Kirain jualan lagi. Borong dulu biar dia nggak rewel. Oke, sudah Rafika? Sudah Ibu. Baik, ya diperhatikan dulu ya anak-anak. Oke, untuk ya, oke. Untuk Bapak ini yang mencetuskan, pertama kali mencetuskan terkait pemanasan global. Istilah pemanasan global, lalu disebarluaskan terkait solusi dari pemanasan global. Nah, untuk kalian apakah ada yang ingin seperti Bapak Wallace ini? Jadi profesor lingkungan, peduli lingkungan atau bagaimana? Saya mau jadi ibu rumah tangga aja Bu, saya mau jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga. Ibu kontrakan. Ibu rumah tangga juga perlu peduli lingkungan ya. Limbah rumah tangga itu kan banyak. Oke. Jadi perlu diperhatikan juga dengan lingkungan. Oke. Siapa tahu nanti setelah belajar tentang pemanasan global lebih paham dan tertarik dengan pembelajaran ilmu lingkungan. Oke? Oke, Bu. Oke, sebelumnya kita adakan pretest. Pretest. Oke, boleh di-scan terlebih dahulu pretestnya. Bagi yang berkendala boleh disampaikan langsung ke Ibu ya. Kata siapa? Banyak nih kuota aku. Kamu mau hotspot? Santi udah? Rafika, bukan buka Shopee kan? Rafika. Udah Ibu. Oke. Sudah ya. Susah Bu. Susah. Oke, kita makanya belajar hari ini supaya lebih mudah untuk mengerjakan post-test. Nanti ada post-test ya. Ya. Oke. Oh my god. Oke. Di sini Ibu menampilkan tujuan ya.
Di sini Ibu menampilkan tujuan pembelajaran. Baik, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Saya deh, Bu. Boleh, Siva, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis permasalahan pemanasan global melalui tayangan video secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan dampak dan solusi mengenai pemanasan global dalam kehidupan serta lingkungan melalui presentasi hasil kerja kelompok yang baik. Baik, terima kasih Siva. Jadi Sama-sama, ini Ibu. adalah kalian bisa kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran terkait pemanasan global hari ini ya. Ibu, Ya. saya mau izin ke toilet. Boleh. Dia mau gelar lap, bener kan ke Thailand, Bu? Dia ke kantin kan? Oke, boleh. Masa bawa HP Bu? Kalian Bu? Mau COD kan? Sebentar ya. Nungguin ya. Oke. Oke. Supaya lebih cepat ya pembelajaran hari ini, Ibu di sini kelas ini kan sudah punya grup ya, grup kelas. Ibu akan mengirimkan video melalui grup kelas. Baik. Rafika. Terima kasih. Oke, Ibu kirimkan ya videonya di grup kelas ya. Oke, Bu. Oh, ini sudah ada. Oke, baik. Manusia, kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global. Kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada saat ini. Pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Iya, sinyalnya jelek ya. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas rumah kaca ke atmosfer. Ya, Nisa diperhatikan dulu ya. Oke. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsekuensi
ditonton dulu ya. Nanti tidurnya setelah kelas. Setelah istirahat. Pada jam istirahat ya. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Sudah selesai. Baik. Setelah mengamati video tersebut, adakah yang bisa menyampaikan isi dari video tersebut? Saya Ibu. Iya, boleh Putri. Kalau tadi Ya, diperhatikan dulu ya Putri. Untuk Oke, Bu. Putri. Video tadi menjelaskan tentang penyebab yang dapat meningkatkan gas rumah kaca, Bu, seperti perubahan fungsi lahan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan seperti itu, Bu. Baik, iya benar sekali. Untuk Putri. Ya Kak Dek? Gas dari rumah kaca nih. Oke, apakah gas rumah kaca itu merupakan gas dari rumah kaca? Ada yang bisa menjelaskan? Gas dari rumah kaca. Saya Bu. Iya, boleh. Itu nggak tahu, astagfirullah. Ya apa sih? Nih, kalau misalnya itu tuh cuma sebutan gitu karena ada beberapa kesamaan. Nah, gas rumah kaca itu merupakan gas di atmosfer bumi yang merangkap panas. Jadi, gas rumah kaca itu terbentuk karena ada dari beberapa gas Iya, benar sekali Dea. Sudah terjawab oleh Dea Kak Dek? Iya, jadi begitu ya definisi dari gas rumah kaca. Jadi merangkap panas dalam bumi. Ya, begitu intinya ya. Oke, supaya lebih paham, mungkin ada yang nggak paham tapi masih malu-malu untuk bertanya. Supaya lebih paham, Ibu akan memberikan LKPD. Jadi kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang di sebelah kiri Ibu, kelompok 1. Kelompok 2 adalah kelompok yang di sebelah kanan Ibu. Ya, paham? Masing-masing kelompok akan mendapat 1 LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kalian menuliskan atau membuat presentasi 2-3 slide terkait kesimpulan hasil diskusi kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Karena dalam satu kelompok ada 4 orang ya, jadi bisa dibagi-bagi siapa yang mengerjakan presentasi, siapa yang mengerjakan LKPD gitu ya. Untuk presentasinya semua dibagi. Oke. Iya. Oke, dikerjakan ya. Kita boleh gabungin kursi Kak Ibu. Yang merapat mendekat. Boleh. Apa sih? Aku aja yang kesini. Biar kelihatan. Apa tuh ini tuh? Kelompok 1 siapa? Betanya? Dea. Kapita. Kelompok berapa? Kelompok 2 Kelompok 2, oke. Kelompok berapa? 1 Bu. Ini jawabannya di depan. Oh, oke Bu. Lupa. Nih, ini mah gampang. Udah aku pelajari Ini yang kemarin aku lomba loh. Oh iya. Lomba apa tuh? Ini tuh gara-gara karangnya jadi putih kan. Aku juga lihat di Ancol tuh ada. Di rumahku juga ada. Kalau di rumahku ada karangnya nih. Ibu Sudah selesai? Oh ya, untuk PowerPoint atau presentasinya dikirim di link G Drive yang biasa ya. Udah? Karena yang kedengeran suaranya pertama adalah kelompok ini, kedua, maka kelompok 2 yang maju. Maka dari itu kelompok 2 yang maju. Ayo kelompok 2. Sulit aja gak sih? kalau nggak adil. Makanya jangan ngobrol. Diskusi ya. Jangan ada yang tepuk tangan, jangan deh. Parah ibu, parah pagi-pagi bu. Pagi-pagi bu. Bedanya Santi kita tandain. Santi kita tandain. Santi awas ya. Oke, sebentar ya. Ibu sudah disiapin. Kelompok 2 ya? Iya bu, udah ibu. Kelompok 2 itu kayak
dua. kita, Bu. Ya. Oke, Bu, izin buka ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan diskusi kami. Oke, baik, Bu. Jadi di sini ada kekeringan dan kebakaran. Yang pertama itu jelaskan bagaimana hubungan kita sama Ibu. Coba, Bu, ya. Ya, kenapa? Mengerjain dengan benar. Ini kan hasil diskusi kalian, Iya, kesimpulan betul. aja. Oh Jadi iya, oh iya. yang dipresentasikan di PowerPoint. Kekeringan dan kebakaran itu penyebabnya karena pemanasan global, kemudian sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap sehingga terjadi kekeringan. Akibatnya terjadinya krisis air bersih, kemudian ada gagal panen. Nah, cara mencegahnya gimana? Dengan menggunakan air dengan bijak, kemudian tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam, dan solusinya itu melakukan reboisasi. Ya, selanjutnya yang global warming. Gimana sih editnya? Ayo. Tulis. Ini yang kursi, Bu. Emang itu yang teks global. Tadi kayak satu-satu nih. Nah, ini selanjutnya ada global warming. Nah, di gambar itu terjadi bleaching karang karena kenaikan suhu global ini akan menyebabkan bleaching karang dan kerusakan terumbu, di mana suhu laut yang tinggi akan membuat karang kehilangan warna dan nutrisinya sehingga mati. Nah, ini berakibat di kerusakan ekosistem laut. Solusinya dengan membangun tempat konservasi, kurangi penggunaan sampah plastik dan pemanasan global lain, dan tidak menangkap ikan berlebihan dan merusak terumbu karang. Udah. Baik. Coba ditahan dulu sebentar. Ini semua mengerjakan kah? Mengerjakan, Ibu. Karena tadi yang mempresentasikan hanya Putri dan Kade. Tapi mengerjakan semua? Mengerjakan semua. Baik, oke. Silakan duduk. Nah, tepuk tangannya. Baik, untuk kelompok 1. Kelompok 1 langsung maju ke depan. Kelompok 1 maju, kita maju ke belakang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Silakan. Bu, malah jualan, Bu. Enggak kok ya. Enggak kelihatan hasil jualannya kemana. Oke, jadi yang pertama itu ada gagal panen. Gagal panen itu disebabkan karena apa? Karena terjadi perubahan iklim. Perubahan ini tuh terlihat karena ada kenaikan suhu di permukaan bumi. Solusinya itu untuk mencegah gagal panen itu dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari. Jadi yang selanjutnya pencairannya es kutub. Yang pertama, temperatur globalnya meningkat. Es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Nah, jadi kayak gitu. Terus, mencairnya es kutub juga berkontribusi pada peningkatan suhu global. Nah, cara mencegah atau memperlambat mencarinya es kutub itu dengan mengurangi penggunaan plastik, no Putri. Emang saya pakai plastik. Putri oplas, Putri oplas. Udah, tapi kok pakai plastik, Bu. Baik. Kesimpulan. Kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Boleh ditutup dulu dong. Oke. Oh iya, belum ditutup. Santi tutup, Santi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugas kalian dengan cukup baik ya. Oke, tadi ada yang bilang tumpang sari. Tumpang sari itu apa sih? Tumpang sari apa? Tadi ada yang ngomong gitu loh.
Ya, ada yang tahu? Tumpang Sari, sistem tanam Tumpang Sari. Oke, Anissa boleh deh dicari karena belum tahu ya. Jadi gini Bu, namanya kan tumpang sari, berarti dia Iya. itu bentuk pertanaman yang dicampur dua jenis atau satu jenis, dua atau lebih. Ya, jadi Iya, tanaman. benar sekali. Sehingga namanya tumpang Miss kelompok kita. Kelompok Iya. 1 Bu, Anissa, teman Rafika. Oke, baik, benar sekali ya. Untuk sistem tanam tumpang sari itu bisa mencegah dari adanya gagal panen, gitu ya dari penjelasan Anissa. Apakah sudah paham tadi siapa ya? Ibu lupa ada yang ngomong tumpang sari itu apa? Paham? Oke, baik. Oke. Jangan-jangan dagangannya dagangan Vika lagi. Oke. Baik. Sebentar lagi pembelajaran kita berakhir ya. Sebelum itu, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pemanasan global hari ini? kelompok 1 Bu, pasti kelompok 1 bisa Ayo, silakan. Kelompok 1 perwakilan 1 orang, kelompok 2 menambahkan atau memberi tanggapan 1 orang ya. Oke, boleh Santi, perwakilan kelompok 1 ya. Silakan. Jadi hari ini tuh kita udah belajar terkait materi pemanasan global. Iya. Pemanasan global atau biasa disebut juga dengan efek rumah kaca itu peristiwa yang terjadi akibat adanya peningkatan suhu rata-rata di bumi secara perlahan. Terus penyebab dari pemanasan global itu sendiri dapat terjadi akibat ulah manusia yang berperan seperti aktivitas penggundulan hutan, besar-besaran, pengalihan fungsi lahan dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Santi untuk perwakilan kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah setuju dengan kesimpulan dari Santi? Setuju. Baik, iya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu terkait pemanasan global atau peningkatan suhu dalam bumi ya, yang merupakan akibat dari efek gas rumah kaca yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Ya. Untuk kerusakan yang ada di bumi itu juga ada bermacam-macam. Tadi juga sudah kalian sampaikan terkait solusi ataupun pencegahan atau solusi untuk memperbaiki dari alam ya. Apakah sudah paham sampai sini? Paham. Oke, baik. Karena sudah paham, kayak yakin banget sudah paham. Kita adakan post test. Ibu adakan post test. Silakan scan barcode yang ada di depan. gampang banget. Iya. Sudah? Sudah? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nilai aku 1-1 nih. Untuk LKPD-nya dikumpulkan ya nanti di akhir pembelajaran secara kolektif. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk kalian scan QR code untuk refleksi supaya pembelajaran kita yang berikutnya atau pekan berikutnya itu lebih menarik lagi, lebih seru dan lebih paham tentang materi kali ini. Sudah? Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu masih berkaitan juga dengan pemanasan global, yaitu pencemaran lingkungan ya, yang diakibatkan oleh pemanasan global gitu. Ada yang mau ditanya? Cukup Ibu. Oke. Untuk LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan secara kolektif ya sebelum jam istirahat yang pertama. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu minta untuk dipimpin berdoa karena tadi sudah dipimpin berdoa di pembukaan pembelajaran ya. Untuk Rafika lagi boleh dipimpin untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas partisipasinya untuk pembelajaran hari ini ya. Kembali lagi bersama Ibu pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi